Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala aidan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'aya fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji serta rasa syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla yang pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa beribadah. Salat maghrib berjamaah, kemudian kita berzikir dan berdoa, dan kita perpanjang itikaf kita menghidupkan majlis-majlis taklim, menghidupkan amal-amal agama di masjid kita. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting dalam kehidupan kita yaitu perkara iman. Perkara yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah perkara amal. Bagaimana setiap amal-amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sampai kita meninggal dunia. Karena iman dan amal ini senantiasa terus akan mendampingi kita. Dari mulai kita beriman kepada Allah, dari mulai kita beramal, sampai nanti kita meninggal dunia, di alam kubur, di padang mahsyar, di bagian Shirathul Mustaqim, sampai surga. Allah, iman dan amalnya terus mendampingi kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, usaha yang paling bagus, usaha yang paling penting dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita ini mencontoh orang-orang yang telah sukses kehidupannya. Mencontoh bagaimana orang-orang yang ketika di alam akhirat mendapat kebahagiaan. Karena inilah inti daripada kehidupan manusia. Karena dunia akan berakhir. Dunia yang hancur atau kita duluan yang meninggal. Maka diberikan kesempatan oleh orang-orang yang beriman untuk menyempurnakan imannya, menyempurnakan amal-amal ibadahnya. Karena hakikat kehidupan kita di dunia ini diperintahkan oleh Allah hanya untuk ibadah sebenarnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya menyembah kepada Allah. Jadi bukan hanya manusia, jin pun diperintahkan untuk menyembah Allah. Nah, manusia yang beriman ketika mendapat perintah untuk menyembah Allah, maka dia akan mudah untuk mengamalkannya. Karena dia sudah ada keimanan, sudah yakin. Tapi bagaimana orang-orang yang belum beriman? Hanya pengakuan iman saja. Nah, ini yang menjadi kerisauan Nabi Muhammad SAW. Karena hadirin yang dirahmati Allah, satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
ini lebih Allah sukai daripada orang yang hidup di dunia tapi nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu memikirkan umatnya. Bagaimana umatnya ini bisa selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam buat pengorbanan. Bagaimana setiap diri-diri manusia ini mengenal Allah, menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Maka Allah turunkan ayat-ayat untuk memperkuat, ya, bagaimana setiap umatnya ini bisa ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah perintah sholat. 5 waktu Pak kita sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Untuk apa? Menjaga iman hamba-hambanya ini selalu dekat dengan Allah. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umatnya ini bisa menjaga sholat, maka sholat akan jaga dia. Artinya kalau dia menjaga Allah, Allah akan jaga dia. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, maka sholat gak akan menjaga dia. Begitu juga Allah gak akan jaga dia. Nah, maka perkara sholat ini penting setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat bagaimana fadilah-fadilah yang Allah berikan ketika kita melaksanakan sholat. Dari mulai wudunya saja, itu sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Kumur-kumur, ya kan? Itu menghilangkan dosa daripada lisan yang keluar. Mungkin ada ghibah, ada perkataan-perkataan kasar, ada perkataan-perkataan yang tidak pada tempatnya. Dengan kita berkumur-kumur, itu hilang dosa-dosa. Dengan hidung lagi dibersihkan, istinsaq. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kenapa Bilal kok bisa ada terompak kakinya terdengar di surga oleh Rasulullah SAW? Padahal Bilal masih ada di dunia. Maka ketika ditanya, ya, apa amalan Bilal? Bilal tak punya amalan spesial. Dia hanya menjaga wudhu saja. Setelah wudhu dia melaksanakan sholat syukrul wudhu. Sholat sunnah wudhu. Itu amalannya. Batal wudhu, dia wudhu lagi. Batal wudhu, dia wudhu lagi. Ya. Bersuci. Nah, emang kelihatannya mudah Pak. Tapi untuk istiqomahnya susah. Ya. Kadang kita udah batal wudhu, nanti aja. Kalau udah mau sholat baru wudhu lagi. Ya kan? Padahal setelah kita batal wudhu lagi. Habis dari kamar mandi kan, buang air kecil wudhu lagi. Buang air besar wudhu lagi. Jadi dijaga wudhu. Jadi bukan hanya sholat saja. Maka orang yang menjaga wudhu ini nanti di akhirat, ya, itu sangat cahayanya luar biasa. Sehingga Rasulullah SAW mengenali umatnya itu dari cahaya wudhu. Ya. Karena hadirin yang dirahmati Allah, orang yang bisa jaga wudhu ini sudah pasti Allah SWT akan berikan kemudahan dia untuk bisa menjaga sholat. Karena apa? Orang yang bisa menjaga perkara sunnah, itu maka kan menguatkan kewajibannya. Yang sunnah aja dikerjakan, ya, nanti yang wajib itu lebih mudah dikerjakan. Tapi kalau sunnah ditinggalkan, maka yang wajib lebih mudah lagi ditinggalkan. Nah, makanya jangan dikira sunnah ini ringan. Nah, jangan menyepelekan masalah sunnah Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sholat, ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana ketika kita ada sholat ini ada interaksi. Makanya ulama katakan, ya, sholat ini adalah konsentrasi daripada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka ketika kita sholat itu Pak, ketika Allahu Akbar itu, usahakan konsentrasi penuh tuh ketika Allahu Akbar itu. Ya. Karena hadirin yang dirahmati Allah, setan nggak takut Pak, iblis nggak takut dia. Ya. Ketika dengar azan dia lari, azan berhenti datang lagi. Ketika qomat dia lari, habis qomat datang lagi. Ketika kita sholat Allahu Akbar, dia lari. Tapi ketika kita baca, datang lagi dia tuh. Nah, diganggu pikiran kita. Ya kan? Nah, kadang-kadang benda-benda yang lupa kita taruh itu lagi sholat ingat. Allahu Akbar, ya kan? Kunci lupa motor, di mana kunci motor? Dibayangin tuh, digoda sama setan kan, dikasih tahu. Kunci motor ada di lemari.
Akhirnya hatinya bilang, oh iya di lemari benar juga. Atau imam udah ruku, dia belum sempat baca Al-Fatihah. Itu. Maka hadirin yang Allah Ta'ala betul konsentrasi Pak. Nah inilah Allah kasih 5 waktu ini untuk menyempurnakan itu Pak. Sholat kita, kehusuan kita. Maghrib nih tadi nih kita sholat nggak usuk. Ya kan? Nggak usuk kita sholat. Ada gangguan. Nanti Isya kita usaha lagi supaya bisa husuk. Gitu. Isya nggak usuk juga. Tunggu subuh nanti. Saya harus husuk nih subuh nih. Gitu. Jadi ada introspeksi Pak. Makanya ketika habis sholat tuh ada istighfar. Ya. Astagfirullahaladzim. Nah istighfar itu mengingat kelalaian kita dalam sholat. Apa nih kelalaian kita dalam sholat? Ya. Makanya ulama membagi tahu kepada kita untuk menyempurnakan kehusuan dalam sholat, minimal kita harus tahu apa yang kita baca. Pak. Baca Al-Fatihah, 7 ayat kan sebenarnya nggak panjang, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Dalam hati kita tuh. Kalau kita sholat tahu artinya itu udah insya Allah membantu kehusuan. Apalagi isi bacaan itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita bayangkan bagaimana Allah memberikan kita kasih sayangnya. Ya. Semua makhluk nggak ada yang nggak dikasih sama Allah, dikasih sama Allah. Mau makhluk yang besar, yang kecil, ya, Allah pelihara. Ya. Makanannya nggak pernah berkurang, Pak. Ya. Manusia dicukupkan makanannya, binatang dicukupkan makanannya, tumbuh-tumbuhan dicukupkan makanannya. Nggak ada Allah nggak bertanggung jawab atas apa yang dipeliharanya. Makanya Allah Al-Malik, Allah yang maha merajai. Ya, artinya Allah yang maha kuasa. Kemudian Allah maha penyayang. Ya, semua disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang beriman, Pak. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat disayang sekali. Tapi kasih sayang Allah ini enggak semuanya dikasih, Pak. Ya. Nah, sayangnya Allah ini enggak dikasih. Orang kafir enggak dikasih oleh Allah sayang. Tapi orang beriman, ya, itu dipilih, Pak. Ya. Orang-orang yang datang ke masjid, sholat, itu orang yang disayang Allah sebenarnya. Makanya ketika ada orang yang ke masjid, saksikan olehmu dia orang beriman. Siapa yang mengambil kotoran di masjid, nah itu orang beriman. Ya. Siapa yang udah ulang alik pergi ke masjid, ya, nah itu orang beriman. Jadi kasih sayang Allah tuh kelihatan. Ya. Kayak kita yang hadir ini, kasih sayang Allah. Allah sayang sama kita. Maka Allah gunakan nih, badan kita nih, jasmani kita ini, digunakan oleh Allah untuk menghidupkan amal. Makanya bagi orang yang mengerti tentang fadilah, keutamaan, itu dia nggak akan melewatkan masa-masa ini, Pak. Ketika dipanggil oleh Allah, ya kan, Allahu Akbar, hayyalah sholat, mari sholat. Itu orang beriman yang yakin dengan fadilah, keutamaan yang Allah berikan, pasti tidak akan ditinggalkan. Ya. Karena dia akan tahu ketika nanti di akhirat, gitu. Makanya ulama-ulama tuh kiai-kiai, mereka bicara tentang akhirat, karena kehidupan itu akan datang pada kita semua. Memang hari ini akhirat jadi cerita, ya. Akhirat jadi cerita. Tapi nanti kembali di akhirat baru nyata. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka inilah Pak persiapan kita menuju akhirat. Ya. Dengan amal-amal ibadah, dengan menguatkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2 perkara ini aja. Kalau dunia ini sudah Allah cukupkan semuanya, Pak. Gak usah kita khawatir, gak usah kita khawatir. Sudah dicukupkan oleh Allah SWT. Cuman ikhtiar perlu, ya. Tapi ibadah jangan sampai ditinggal. Nah, kadang orang ikhtiar jadi tujuan, ya kan? Yang jadi kepentingan dalam ikhtiar kita ini, bagaimana bisa mengusahakan kehidupan akhirat ini ditinggal. Makanya dalam Al-Quran kan diingatkan juga. Barang siapa yang dia mengejar dunia, maka udah pasti akhirat akan tertinggal. Tapi kalau dia mengejar akhirat, maka dunia akan ikut. Nah, gitu, Pak. Dan ini alhamdulillah saya alami, Pak. Gitu. Ya. Merantau, Pak, dari Jakarta ke Batam langsung ke pulau. Dari kota metropolitan Jakarta Pusat, Pak. Ya. Serba ada di sana, serba enak. Apa yang mau kita tinggal ambil aja. Tapi ketika sampai di pulau, dikepung sama lautan. Mau kemana lagi? Kalau nggak ada kendaraan nggak bisa kemana-mana. Nah, tapi memang Allah Zat yang Maha Kuasa, ya, mencukupkan segala kebutuhan. Dan Allah berikan rasa kelapangan, Pak. Ya.
Emang keinginan tuh mau usaha, mau kerja, mau ada cita-cita gitu kan, nyekolahkan anak sampai tinggi kemana-mana gitu. Ya. Tapi ya itulah Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang maha penyayang, Pak ya. Kalau kita tinggalkan pulau itu nggak tahu nanti gimana jadinya. Nah, ini ada Bang Iwan, saksi hidup Pak. Dulu sebelum saya datang tuh, masya Allah. Kalau sudah ada hiburan luar biasa. Ya, kalau dulu hiburan masih masih adab apa masih adat-adat Melayu ya. Sekarang hiburannya udah ganti lagi ada diskotik, tempat-tempat hiburan. Ya, penyanyi pun bukan penyanyi dalam kaset tapi memang ditampilkan pejoget-jogetnya. Nah, ini Pak, maksiat ya. Tapi alhamdulillah Allah sekarang sudah hilangkan. Saya khawatir Pak kalau memang kalau maksiat itu udah merajalela karena kan gini, timbulnya bencana nih, ya, timbulnya bencana diantaranya kemaksiatan udah nggak bisa dicegah lagi. Musik-musik sudah nggak ada yang bisa menyegah lagi. Minuman keras sudah nggak ada yang bisa menyegah lagi. Ya, perzinahan udah. Nah, itu kalau dikumpul semua maksiat tuh udah lepas lanjut. Ya. Apa contohnya itu? Ya, di zaman Nabi Lut alaihissalam, ya, satu kaum yang tidak nggak mau dengar daripada perintah nabinya, Allah hancurkan sehancur-hancurnya, Allah binasakan. Ya. Bahkan ada satu negeri yang ditenggelamkan oleh Allah SWT karena kemaksiatan udah merajalela. Ya. Tak ada lagi orang yang mampu untuk mengingatkan. Nah, makanya alhamdulillah tahadus bin nikmat di Pulau Gara tuh bisa, Pak. Ya, walaupun memang perjuangannya nggak sebentar. Ya. Saya dulu tuh niatnya 1 tahun aja Pak di Pulau Gara. Setahun aja, udah gitu saya tinggal. Karena saya ada cita-cita ya mau kembali ke kampung, mau hidupkan di kampung di Jakarta. Ya. Nah, ada juga di Jawa Barat kampung saya pondok pesantrennya ada 2 hektar tanah itu dikembangkan lagi. Tapi saya pikir-pikir lagi kalau saya tinggalkan nanti macam mana siapa yang mau gantinya lagi di sini. Karena udah ada 4 orang ustadz yang di situ. Ya akhir-akhirnya gitu, hanya seminggu, sebulan, paling lama setahun dan ditinggalkan gitu. Nah, jadi saya azam lah, saya niat lah. Setahun itu Pak, setelah kita mau berangkat itu, nah ini cerita Pak, cerita saya lah mudah-mudahan jadi itibar, jadi itibar pelajaran buat kita. Begitu pentingnya dakwah Pak. Itu waktu awal-awal saya ke sana ya memang seperti itu keadaan masyarakatnya. Satu awam sama agama. Ya. Sholat aja Pak nggak tahu. Ya. Sholat nggak tahu Pak. Ya. Hanya namanya aja Islam. Sholat nggak tahu, wudhu nggak tahu. Jadi waktu kita sholat itu pertama kumpul semua mereka. Saya bilang bikin softnya luruskan. Ya, tetap aja mereka ngumpul, baru kita atur. Ya, sudah kita atur, nah udah liatin saya sholat. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim, ngobrol di belakang. Ngobrol. Nah, ada yang kawannya jalan kan, mau ke laut, panggil, ikut ke laut. Langsung ke laut. Ya. Aduh, ya. Nah, keadaan seperti itu. Terus kita tanya, udah. Macam mana udah? Ini pakaiannya nih udah pakai sholat gitu. Oh, lain lagi kalau wudhu pakaian sholat. Jadi saya ajarin lah wudhunya. Kayak begini. Waktu itu air susah Pak. Kita ngambil air itu ke pulau seberang. Iya. Belum ada air kayak sekarang. Tinggal buka keran. Nah, itu kurang lebih mau berapa? 9 tahun. Nah, itu. Nggak ada air untuk bisa kayak sekarang gitu Pak. Harus ngambil dulu pulau seberang. Nah itu awal saya ngambil air Pak. Dikasih sampan sama warga untuk saya ambil air kan. Pertama kali saya belajar itu oleng-oleng airnya terbalik ya kapalnya. Jadi air yang udah diisi itu tercampur sama air laut jadi asin. Bawa ke rumah kan. Sampai rumah dicoba sama orang rumah kan, kok asin? Iya tadi terbalik, udah dibuang lagi airnya. Nggak bisa dipakai. Nah, jadi seperti itu Pak. Apalagi kalau banyak tamu tuh mau berapa dirigen bawa. Itu mau naik tuh panggul, nanti mau bawa panggul lagi, naik lagi panggul lagi. Bawa gini Pak. Emang itu perjuangan. Nah kalau ada hujan besar, itu hatinya seneng kali Pak.
Nah, itulah kesenangan di pulau. Kalau ada air hujan tuh senangnya luar biasa. Ya. Nah, segitunya Pak berdakwah di situ. Ya. Kalau nafsu nih, aduh saya tinggalin lah ke Jakarta aja enak, gitu kan. Tapi memang luar biasa. Allah tahan terus Pak. Ada pikiran ke sana tuh tahan lagi. Ada pikiran mau usaha ditahan lagi. Udah terus aja, ngajar aja terus ngajar. Nah, memang itulah Pak. Ya. Kalau kita berdakwah ya sungguh-sungguh apa yang kita ingin tuh emang diwujudkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, hampir doa-doa kita ya, hampir dikabulkan semua gitu. Nah, malah sekarang target saya itu satu pulau itu semuanya udah usahakan jadi dai-dai ya. Nah, ini kami lagi merintis nih Pak. 10 tahun baru dapat satu orang Pak di situ yang ikut usaha dakwah. Nggak lama baru dapat lagi. Sampai sekarang alhamdulillah hampir separuh ya udah pernah ikut keluar dakwah. Ya. Karena dengan dakwah ini mereka akan lebih mengetahui tanggung jawab mereka kepada agama. Bahwa agama ini emang harus diamalkan, bukan hanya diceritakan. Bagaimana agama ini menyuruh sholat. Bukan hanya kita bicara menyuruh sholat, tapi dia langsung sholat gitu, diamalkan. Ya. Bagaimana sunnah-sunnah Nabi ya kan, ketika dia makan harus begini, ketika dia buang air kecil harus begini. Langsung diamalkan. Nah jadi agama itu bukan hanya sekedar dalam kitab, dalam buku bicarakan, tapi emang harus diamalkan, dipraktekkan. Nah baru wujud amal agama. Nah jadi kebahagiaan, kesuksesan hidup manusia nih, dunia dan akhirat hanya ada dalam amal agama yang sempurna. Kalau kita bisa menyempurnakan amal agama dalam kehidupan kita, yakinlah Pak, Allah akan berikan kebahagiaan. Walaupun kelihatannya kita miskin Pak, tapi hati kita Allah berikan kekayaan. Nah gitu. Ya. Apalagi orang yang kaya, ya, diberikan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kelapangan untuk bersedekah, kelapangan untuk berbuat baik. Nah itu anugerah yang terbesar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dia taat kepada Allah. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cerita, ya, memberikan cerita kepada kita ini, nggak ada yang namanya perintah-perintah Allah itu nggak bisa dilaksanakan. Semuanya dimudahkan oleh Allah. Sholat nih nggak bisa diri, boleh duduk Pak. Ya. Nggak bisa duduk, boleh baring. Tuh. Nggak bisa baring, pakai isyarat. Dimudahkan. Selagi masih hidup dia, ya nggak ada susah dalam melaksanakan perintah Allah. Ya. Sedekah nih nggak punya uang, pakai tenaga boleh. Ya. Atau pakai pembicaraan boleh. Ya. Ada duri di jalan kita pindahkan sedekah. Begitu indahnya Allah berikan agama kepada kita umat Islam. Ya. Nggak ada yang susah. Dan juga Allah spesialkan umat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang bisa mengalahkan ibadahnya orang-orang terdahulu. Ya. Bagaimana hebatnya umat Nabi Musa alaihissalam beribadah ratusan tahun, ketika di dalam gua Pak, yang tadinya gelap bisa bercahaya, sebab ibadahnya dia itu mengeluarkan cahaya. Nah ketika itu Nabi merenung, ya Allah macam mana umatku nih, ya ibadahnya nggak seperti orang-orang dulu, umurnya pun nggak seperti orang-orang dulu, pendek-pendek. Maka turunlah malaikat Jibril menyampaikan, ya, ada satu malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Ya. Barang siapa yang dapat malam Lailatul Qadar itu, maka pahalanya dia mendapatkan 83 tahun ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Maka usahakan setiap tahun itu harus dapat kita Lailatul Qadar tuh. Ya. Nah, karena sudah jelas ada Lailatul Qadar malam itu turun di malam Ramadan. Ya, walaupun kita nggak dikasih tahu tanggal-tanggalnya. Ya. Tetapi Allah turunkan Lailatul Qadar itu. Untuk apa? Yaitu dia untuk menambah ibadah kita. Umur kita ini nggak sampai 60, 70 tahun. Ya kan? Kadang nggak sampai, ya. Kadang 80, 90. Itu pun bonus. Kebanyakan sekarang umur itu paling 60, 70 tahun. Nah, umur yang segitu, Pak, kalau misalkan pas balik kita 15 tahun ya, atau 20 tahun kita balik ya, kita dapat itu. Ya, dari umur 20 tahun taruhlah sampai 20 tahun lagi kita dapat ya kan, umur kita 40 atau 50, 50 tahun 50 kita dapat. Itu bisa mengalahi ibadahnya orang-orang dahulu. Ya. Nah, belum lagi ditambah amalan-amalan wajib, amalan sunnah,
ya kan? Makanya emang umat Nabi Muhammad dispesialkan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan bekal di akhirat nanti. Makanya ada satu orang beriman nih, kalau dibuka khazanah Allah, amal ibadahnya, pahala-pahalanya, dunia ini nggak bisa menampung. Karena begitu banyaknya pahala umatnya Nabi Muhammad, satu orang. Bagaimana kalau miliaran orang? Makanya Allah Maha Kuasa. Ya, Allah menciptakan surga itu bukannya kecil. Ya, satu orang yang beriman yang imannya sebesar biji zarah, sebesar debu, Allah ganti iman itu dengan 10 kali lipat dunia besarnya pahala yang Allah berikan, surganya. Ya. Diberikan surga yang luasnya seperti 10 kali pada dunia ini. Itu iman yang sebesar biji zarah, yang sebesar debu. Nah, itu Nabi kenapa mengatakan yang kecil? Kalau yang kecil aja segitu, apalagi yang besar. Cuman yang kecilnya ada nggak dalam hati kita nih? Ini yang dipertanyakan nih. Ya, ada nggak iman nih sebesar biji itu, sebesar sarung itu? Jangan-jangan nggak kelihatan. Ya. Kalau iman kita nggak kelihatan, Pak, wah bahaya nih. Mau dapat apa kita di akhirat nanti? Ya kan? Karena ada dua pilihan nanti di akhirat, nggak ke surga ya ke neraka gitu. Ya kan? Nggak ada di tengah-tengah ada yang ngegantung-gantung. Ya. Ditarik malaikat, ya kan? Ngapain kamu di tengah-tengah? Ditimbang amalnya, wah ini amalnya ringan nih, baiknya udah masuk ke neraka dulu, cuci dulu kan, nah, dibersihin dulu, udah bersih ya baru masuk surga. Nah, kalau dia ada kebaikannya sedikit ya kan, mungkin keburukannya agak kurang sedikit, udah ngapain lama-lama masuk surga dulu. Gitu. Nah nanti tunggu hisaban yang lainnya. Nah jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, untuk mendapatkan surga ya di dunia ini. Ya, nggak bisa kita nunggu sampai surga baru dapat. Di dunia ini dulu kita usahakan. Ya, makanya dikatakan masjidnya Riyadul Jannah, taman-taman surga. Orang dibilang masjid ini taman-taman surga pun masih belum ngerti juga. Masih nggak ada yang mau ke masjid, ya kan? Padahal taman surga. Ya. Cuman dia mau masuk surga, ke tamannya aja nggak bisa, nggak mau masuk, ya kan? Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah usaha kita, Pak. Mengumpulkan saudara kita ini untuk bisa masuk ke taman-taman surga. Di masjid, ya. Nanti surga yang hakikinya nanti di akhirat. Gitu. Makanya orang yang masuk masjid, kata Nabi, barang siapa yang masuk masjid, maka dia akan aman, selamat. Man dakhala masjid fahuwa amin. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan selamat, dia akan aman. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, di berapa? Di berapa Isa, Pak? 18. 14 ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, jadi ulama ini tamsilkan, Pak. Jadi memang kenikmatan orang beriman ini, ya, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan orang beriman ini ketika dia mengamalkan agama. Dia akan bahagia, akan senang, Pak. Hatinya akan terasa terbuka gitu, ya. Kebaikan-kebaikan akan masuk, kebenaran-kebenaran akan mudah diterima. Memang itulah hakikat daripada amal-amal agama, ya. Akan mendatangkan itu semua, ketenangan, kenyamanan, bahkan akan iman kita semakin meningkat. Tanda iman kita meningkat nih Pak, cinta kepada amal-amal agama. Habis sholat nih, zikir. Habis zikir, doa. Habis doa, baca Quran. Habis baca Quran, silaturahmi. Dalam satu hari ini. Jadi contohkan oleh ulama, bagaimana kehidupan ikan di air, Pak. Ikan di air, coba kita lihat, Pak. Semakin dia dalam, semakin bahagia dia. Memang kudratnya ikan ini, kebahagiaannya ada dalam air. Coba-coba dia keluar dari air, Pak, binasa dia. Ada kucing dimakan kucing, ada manusia dimakan manusia. Ya kan? Nah, makanya ada cerita nih, Pak, dari Kiai siapa namanya itu? Pimpinan FPI itu. Kiai Sobri Lubis, dia mentamsilkan ada seekor penyu, Pak. Penyu. Penyu ini ketika ke darat dia lihat ada orang mancing, Pak. Ya kan? Mancing dapat ikan. Dia lihat, diperhatikan tuh. Udah dapat ikan, ikannya dipukul kepala aja kan, mati kelepek. Nah, kemudian bagaimana nasib ikan tuh? Dikulitin dulu kan, sisiknya kan. Nah, ngelihat itu penyu, Pak. Udah disikin, dibakar lagi. Bulak-balik. Waduh, makin takutan nih penyu kan. Udah dibakar, udah matang dimakan manusia. Dagingnya.
tinggal tulang-tulangnya. Itu pun dilempar, kasih kucing. Dimakan sama kucing habis, udah binasa bener-bener. Nah, risau penyu. Turun ke bawah dia. Panggil ikan. Ikan kumpul semua, kumpul. Kumpul ikan. Dikasih tahu sama penyu. Ikan, nanti kalau ada umpan tuh yang turun, jangan kamu makan. Kata ikan, kenapa emang itu kan makanan enak? Katanya. Iya, tapi kalau kamu makan, kamu binasa. Kenapa? Aku lihat bahaya tuh. Ya, ketika ikan sudah dapat, dipukul kepalanya, disusitin lagi, dibakar, dimakan. Sampai tulangnya pun nggak ada sisa lagi. Ikan namanya Pak, nggak tahu dia kan. Karena dia nggak naik ke atas, dia di bawah. Apa dimakan juga. Pas dimakan, penyu naik langsung ke atas, disaksikan lagi. Sama Pak. Ya, dikulitin, dibakar, dimakan, dibuang lagi kulitnya, tulangnya dimakan sama kucing, habis. Turun lagi penyu nih, ngasih tahu lagi sama ikan. Kumpul. Ada apa lagi penyu? Aku ingatkan ya, jangan makan umpan gitu. Kenapa emang ya? Aku lihat luar biasa manusia. Habis tuh kawanmu tuh yang makan tuh udah habis. Dibakar, dikulitin, tulangnya pun nggak ada sisa, dikasih kucing. Ikan namanya ikan Bang, nggak pernah naik ya. Nggak tahu dia, itu bohong aja, bohong. Nggak percaya ya. Umpan lagi, dimakan lagi. Penyu naik lagi ke atas. Dilihat nih saya, sama seperti itu. Ada yang digoreng malah. Ini digoreng bukan dibakar lagi, digoreng kan. Habis lagi, turun lagi penyu, kumpulin lagi, kasih tahu lagi. Diingatin lagi, nggak tahu, nggak mau tahu juga. Ya, itulah sengsaranya Pak. Nah ini jadi ditafsirkan oleh ulama itu, ya kisah berlubis, inilah keadaan manusia seperti itu. Nabi, Quran sudah diturunkan menjadi pedoman petunjuk, sudah dikasih tahu. Ya, ulama sudah membuka semua tafsir-tafsir Al-Quran, hadis-hadis, sudah dikasih tahu. Tapi masih juga banyak orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, udah kita datengin, jangan ini, jangan itu, dilarang oleh Allah. Ya, bahkan udah dibikin undang-undang segala macam, masih juga dilaksanakan. Hadirin yang dirahmati Allah, sudah kita ingatkan, Nabi SAW punya senjata yang lebih hebat lagi, yaitu doa. Doa di tengah malam. Ini Nabi paling senang sekali, Allah paling senang Pak, kepada satu orang yang dia berdoa untuk saudaranya, yang saudaranya nggak tahu didoakan oleh dia. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, inilah kekuatan umat Islam Pak, ada dalam doa. Makanya para habaib kemarin ya, memberikan kita masukan, ya, udah kuatkan doa. Karena apa? Berbagai ikhtiar sudah dilaksanakan. Sudah diingatkan. Tapi masih nggak mau juga dengan doa. Ya, kalau doa udah nggak mempan lagi, ya udah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa yang terjadi hari ini kan? Ya, nggak bisa diingatkan oleh manusia, Allah ingatkan dengan alam. Ya, dengan bencana-bencana yang lain. Allah turunkan lagi. Masih ingat juga? Ya nggak tahu lah. Ya, kita lah sekarang nih harus betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bencana itu kapan akan datang kita nggak tahu. Ya, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya mari sama-sama kita fastabiqul khairat untuk perkara akhirat Pak ya. Karena kita nggak ada jaminan nih masuk surga, nggak ada jaminan Pak. Ya, nggak ada jaminan. Tapi usaha harus dibuat. Gitu. Jangan sampai putus asa. Sholat, ya, kerjakan, ya, tambah sholat sunnah. Ya. Nah, kemudian juga kita jaga keluarga kita Pak. Ya, dari lingkungan-lingkungan yang bisa menyeret mereka ini kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini banyak Pak orang-orang ingin menghancurkan akhlak-akhlak daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kita jaga semuanya. Kenalkan anak-anak sama agama Pak. Kenalkan mereka dengan agama. Tanggung jawab kita ini besar nih ya, di dunia ini Pak. Karena kalau kita masuk surga, anak masuk neraka, anak kita bisa jemput kita Pak. Enak aja Bapak di surga, kalau saya di neraka. Saya nggak mau. Wah, baik itu aja Pak ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kita untuk mendapatkan iman dan amal soleh, dan kita diberikan keistiqomahan ya sampai kita meninggal dunia. Untuk sempurna majelis, mari sama-sama kita akhiri dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.